Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baiklah sahabat-sahabatku sekalian, muslimin dan muslimat, dan para pendengar yang berbahagia. Pada perjumpaan pertama kita ini, saya akan men-share informasi-informasi ya, baik itu tentang pendidikan dan yang menyangkut dengan pendidikan, hal-hal yang bersangkutan dengan pendidikan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda mental yang sehat ya. Jadi mental yang sehat pun kita dapat membacanya. Seseorang yang memiliki mental sehat atau tidak, kita bisa membacanya dan melihat yang menilainya gitu. Tapi bukan secara fisik ya. Kadang ada orang fisiknya sehat, bagus, tapi ternyata lemah mental atau mentalnya kurang sehat. Ya banyak faktor lah yang menyebabkan mental itu berubah ya. Karena di sini pembahasannya hanya tentang seperti apa sih mental yang sehat itu. Kita lihat dulu definisi tentang mental yang sehat ya. Menurut Profesor Dr. Zakia Drajat, beliau mengatakan kalau mental yang sehat itu adalah adanya adanya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya dan lingkungannya berdasarkan keimanan dan ketakwaan, serta bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna dan bahagia dunia dan akhirat. Ya, itu menurut Profesor Dr. Zakia Drajat. Dan pembahasan tentang kesehatan mental kali ini saya akan membahas dalam perspektif Islam ya. Kalau sudah perspektif Islam berarti mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Yang tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa Allah berfirman dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah itu benar-benar sungguh-sungguh menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna daripada makhluk yang lain. Ya, manusia itu diberikan akal, manusia itu ada punya perasaan, manusia itu ada punya hati, ada punya jiwa, ada punya nurani ya. Oke, sehingga banyaklah yang harus diteliti dalam diri manusia. Kita di sini akan membahas tentang tanda-tandanya orang yang memiliki mental yang sehat. Oke, apa sih tanda-tandanya orang yang memiliki mental yang sehat? Di dalam Al-Quran itu banyak sekali istilah-istilah yang dipakai untuk menunjukkan kesehatan mental itu, yang berhubungan dengan kesehatan mental. Nah, istilah-istilah tersebut misalnya seperti kalimat sa'adah, kebahagiaan, hajat, fauzan, kemenangan atau keberhasilan, al-falah, kemakmuran ya, al-kamal, kesempurnaan ya, seperti itu. Nah, dari keseluruhan Al-Quran yang menjelaskan tentang
kesehatan mental, secara ringkasnya Al-Quran itu menyentuh 3 dimensi, ya. Kesehatan mental pada diri manusia itu yang dijelaskan dalam Al-Quran menyentuh 3 dimensi. Pertama adalah hubungan manusia itu dengan dirinya sendiri. Ya, apa sih maksudnya hubungan manusia dengan dirinya sendiri? Yaitu upaya manusia tersebut untuk mengenali potensi-potensi yang ada pada dirinya sendiri, fungsi-fungsi kejiwaan yang ada dirinya sendiri. Dia berusaha untuk mengenal dan mewujudkannya agar bermanfaat terhadap sesama dan lingkungannya. Ketika kejiwaan apa saja sih yang berhubungan dengan diri manusia itu sendiri? Ya, manusia itu sendiri berarti dia memiliki integrated personality, ya, yaitu kepribadian yang utuh. Artinya dia mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, menerima diri apa adanya, menerima orang lain apa adanya, menerima lingkungannya apa adanya. Menyesuaikan diri itu berarti bukan arti dia itu terbawa arus, ya, tidak, tapi dia tetap menjadi dirinya sendiri gitu, ya. Tidak ingin menjadi orang lain atau berubah-ubah kepribadian, tidak, tapi menjadi dirinya sendiri kokoh. Dia mandiri, dia percaya diri, dia mampu mengendalikan emosi, dia mampu mengenal kemampuannya, lalu kemampuan potensinya itu dimanfaatkan untuk kebaikan orang lain, seperti itu. Ya, hubungan mengenal kepada diri sendiri. Dia juga memiliki kematangan dalam mengambil kesimpulan, ya, dapat memanage emosinya, ya. Kemudian kedewasaan, kematangan dalam spiritual. Ya, apa sih kematangan dalam spiritual? Ya, itu tadi, manusia itu kan sudah fitrahnya beragama, kan, ya. Maka ketika manusia dalam keadaan pasrah, dalam keadaan sudah tidak berdaya, maka yang dicari apa? Yang dijadikan sandar? Tuhan, agama yang dijadikan sandar, agar memperoleh semangat lagi. Nah, ini manusia-manusia yang memiliki mental yang sehat, ketika dia gagal dalam berkarir, gagal, dia menyemangati dirinya sendiri, berpikir positif bahwa kegagalan itu adalah bukan akhir dari segalanya. Kegagalan itu hanya sesuatu yang dipending saja untuk mendewasakan diri, tuh, ya. Mencintai seseorang lalu mendapat penolakan, itu pun bukan suatu kegagalan, hanya untuk belajar, hanya diuji untuk mendewasakan diri, ya. Kalau orang yang sehat mental, dirinya itu menerima gitu, mencintai dan dicintai, seperti itu. Itu orang yang sehat mental. Jadi kalau kita mencintai kemudian kita tidak dicintai, ya jangan mendendam, jangan membenci, karena sikap-sikap seperti itu akan merusak mental seorang. Sikap-sikap negatif itu akan membuat mental seorang menjadi down, seperti itu. Berpikirlah positif agar mental kita itu sehat, gitu. Karena kalau berpikir negatif, feedbacknya juga kepada mental diri sendiri itu pun akan menjadi negatif, seperti itu. Jadi orang yang bermental sehat itu mengupayakan dirinya, ya, untuk mengenal, mengetahui potensi-potensi yang ada, memperbaiki sikap-sikap yang menjadi lebih baik agar diwujudkan kepada lingkungannya, kepada masyarakatnya bermanfaat, seperti itu. Menerima diri apa adanya, menerima masyarakat, menerima lingkungan sekitarnya, gitu, ya. Itu yang pertama, yaitu
hubungan dengan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah hubungan dengan masyarakat, dengan lingkungan sekitar. Apa itu? Responsibility, dia memiliki tanggung jawab. Dia memiliki rasa tanggung jawab. Oh ya, saya punya kemampuan nih memimpin. Kemudian dipilih oleh warga menjadi ketua RT, ketua RW, siap bertanggung jawab. Bukan lari dari tanggung jawab. Orang yang suka lari dari tanggung jawab itu tidak sehat mentalnya, lemah. Kemudian apalagi? Well decision making, mengambil keputusan baik, tepat, tidak dengan emosi. Kalau orang mengambil keputusan dalam keadaan emosi, itu juga tidak baik. Atau dalam keadaan yang terlalu bahagia, itu juga tidak tepat. Jadi mengambil keputusan dalam keadaan tenang, dalam keadaan pikiran jernih. Terus yang kemudian apalagi? Normatif. Jadi orang itu memiliki etika, nilai-nilai bergaul dalam dunia sosial, Jadi tidak menunjukkan hal-hal yang agresif atau tulisan-tulisan yang tidak senonoh, tulisan-tulisan yang tidak sopan, tidak. Orang yang selalu menampakkan hal-hal tersebut itu mentalnya sedang sakit. Kalau orang yang mentalnya sehat, dia tuh akan memiliki etika, baik itu dalam menulis atau berbicara, memiliki nilai-nilai sopan santun, seperti itu. Saya rasa bukan cuma agama Islam aja yang mengajarkan sopan santun dan tata krama. Agama-agama lain pun seperti itu, mengajarkan etika, sopan santun, tata krama, baik dalam bersikap, berbuat, berbicara, seperti itu. Kemudian apalagi? Growth and development in causality laws. Jadi orang yang memiliki sehat mental itu dia tumbuh dan berkembang, dalam lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat, kondusif. Jadi kalau orang tua ingin anaknya memiliki mental yang sehat, cobalah ciptakan kondisi rumah itu yang kondusif. Ciptakan hubungan yang baik, komunikasi yang baik kepada anak-anak, dengan kasih sayang, dengan kelembutan, kadang-kadang dengan tegas, kedisiplinan. Ajarkan anak mandiri mulai dari kecil, mandiri dari hal-hal yang terkecil, misalnya menaruh sepatu di tempatnya, pulang sekolah menaruh tas di tempatnya, menaruh anduk di tempatnya selesai mandi, seperti itu. Jadi anak-anak itu akan tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan membentuk tubuhnya sehat, mentalnya pun sehat. Kadang kita sering terjebak oleh penampilan, badan sehat, tubuh bagus, wajah cantik atau tampan, tapi ternyata mentalnya sakit. Gitu nggak bisa kita tebak kayak gitu. Mental sakit atau sehatnya kita kalau hanya melihat dari tubuh itu tidak bisa ditebak. Tapi kita bisa melihat dari gejala-gejala sikap, cara berpikir, dan cara bertindak, seperti itu. Kemudian free of the sense of frustration, conflict, anxiety, and depression, yaitu dia itu bebas dari masalah-masalah, gejala-gejala kejiwaan seperti depresi, frustasi, atau konflik di lingkungan sosialnya. Dia bisa mengatasi itu gitu. Dia bisa mengatasi mental yang sehat, dia bisa mengatasi kondisi-kondisi seperti itu, seperti konflik terhadap teman atau konflik dia dengan kekasihnya, seperti itu. Atau mengatasi konflik dalam dirinya sendiri, agar tidak depresi, agar tidak stres. Berpikir positif, kembali lagi kepada agama, kembali lagi kepada Al-Quran, jadi Al-Quran itu sebenarnya mengajak kita untuk berpikir lebih positif, menenangkan,
Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman nih dalam Al-Qur'an, ya kan? Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman pada Allah. Surat Al-Imran ayat 110. Ada juga Allah memerintahkan kepada hambanya untuk berbuat baik, ya kan, mendirikan sholat, beramal soleh, baik pria ataupun wanita, tidak memandang gender kalau dalam beramal soleh. Nah, seperti itu. Berbuat baik, beramal soleh karena Allah Ta'ala tidak akan kecewa. Tapi kalau kita berbuat kebaikan karena ingin dibalas oleh yang kita baikin, nah nanti itu akan berujung kecewa. Seperti itu. Jadi perbuatan amal soleh pun harus berlandaskan lillahi ta'ala agar mental kita sehat. Seperti itu. Loh, kok ada ya orang, misalnya nih ya, kok ada orang sombong, misalnya suka pamer, terus narsis, ya itu sebenarnya mentalnya sedang terganggu. Ya mungkin terganggu untuk cari perhatian atau kurang kasih sayang, seperti itu. Atau kalau yang sudah berumah tangga, ya mungkin kurang perhatian suami atau kurang perhatian istri dan sebagainya ya. Jadi ciptakanlah kondisi dalam rumah itu kondisi yang hangat, penuh kasih sayang ya, saling pengertian, seperti itu. Maka akan mewujudkan anak-anak itu dengan mental yang sehat. Oke, sampai di sini. Dan yang terakhir ini saya akan menyampaikan sebuah ayat firman Allah Ta'ala, ya. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya ba'di ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimus shalat wa yu'tunaz zakat wa yuti'una Allah wa rasul ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Nah, ini yang ketiga, yang terakhir adalah hubungannya kepada Tuhan. Nah, kalau orang yang bermental sehat, dia tahu, dia butuh akan Tuhan, dia butuh akan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berusaha belajar lebih dalam lagi tentang agama agar dia mencapai kebahagiaan, agar dia memperoleh ketenangan. Kata Allah, orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, ya kan, sebagian dari mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Jadi saling tolong menolong lah, saling mengingatkan, ya. Tidak memandang gender ini, baik perempuan atau laki-laki, saling mengingatkan. Mereka mencegah dari yang mungkar dan memerintah kepada yang ma'ruf. Mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasul, ya. Maka mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Rahmat itu ya, hadirin sekalian, para pendengar yang baik, yang budiman, rahmat itu sangat luas sekali ya maknanya. Rahmat itu bisa ketenangan jiwa, kedamaian hidup, ya, harta yang cukup, terus kemudahan dari kesulitan. Itu rahmat, mencakup rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ingin mencapai itu semua, ya, cuman harus yang kita lakukan tuh ya satu, ya. Mereka menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, menegakkan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Udah itu aja. Kalau ingin mendapatkan rahmat dari Allah, Allah nggak pernah menyalahi janjinya. Nggak seperti makhluknya ya, yang sering PHP. Tapi Allah nggak pernah. Allah selalu tepat. Allah maha menepati janji. Bagi siapa saja hamba-hambanya, baik laki-laki atau wanita, yang mereka taat kepada Allah dan Rasul, maka akan dilimpahkan rahmat. Gitu ya. Baik, sampai situ. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka silakan di share, di like, dan
Jika ingin kalau ingin mengkritik dan memberikan saran juga silahkan di komen, tulis ya. Jangan lupa di subscribe agar channel ini berkembang dengan baik dan penuh semangat. Nah gitu. Dan semoga kita semua juga berkah. Subscribe kan gak bayar, gratis. Subscribe aja ya.